Suara saya bisa didengar? Terdengar. Terdengar ya? Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalam Sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, teman-teman KKI, di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan rutinan kita ya di kajian sosial. Jadi langsung saja, tema kita kali ini cukup menarik dan mendalam sekali. Tentunya sudah sinkron sama pemateri yang begitu luar biasa. Temanya adalah Khilafatul Muslimin dan jejak tradisional Islam di Indonesia. Kita ini ternyata banyak mengaku Islam tapi kadang masih nggak tahu ini tradisi mana yang memang punyanya agama Islam dan tradisi mana yang bukan punyanya orang Islam begitu. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri kita yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu ya pematerinya. Assalamualaikum, Prof. Baihaqi. Waalaikumsalam, itu penghinaan. Assalamualaikum, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Prof, sehat ya? Hari ini sehat, Prof? Sehat. Oke, saya perkenalkan dulu teman-teman biar kita nanti enak gitu ya kajiannya, soalnya biasanya kalau dengan orang yang tidak dikenal itu ngomong apa sih ini gitu ya. Jadi pemateri kita kali ini adalah Mas Baihaqi dengan gelar yang diharapkan Prof. Baihaqi SH MCL LLM PhD. Amin. Gitu ya. Nah, beliau ini tumbuh dan besar di ujung timur Pulau Madura. Jadi beliau ini asal Saat Island, benar ya Prof ya? Benar. Benar sekali. Berarti ini Prof suka makanan asin? Suka. Kayaknya memang natrium klorida ini ya ternyata ya bisa meningkatkan kecerdasan ya Prof ya. Soalnya orang Madura ini saya perhatikan pinter-pinter. Kecuali saya. Beliau ini bergerak di berbagai organisasi ya, teman-teman sekalian. Ini beliau ada di KKI, ada di UKM Cinta Tanah Air. Banyak sekali. Ada juga aktif di Gus Durian Kota Malang, luar biasa, Profesor. Oke, langsung saja Prof. Tentang khilafah Muslim dan tradisi Islam di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Profesor Dr. Mashkuri MSI selaku Rektor dan pimpinan kebanggaan kita semua Universitas Islam Malang. Yang saya hormati seluruh Wakil Rektor 1 sampai 4. Yang saya hormati Ibu Qurrota A'yun, SPDI MPDI selaku Ketua Lembaga Pengkajian Keislaman dan Keaswajaan Unisma. Yang saya hormati seluruh asatid dan asatidah, para pembina kelompok kajian interdisipliner, serta teman-teman, kawan-kawan, penikmat kajian rutinan KKI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan limpahan semangat yang luar biasa. Meskipun barangkali di tengah berbagai aktivitas dan rutinitas padat kita semua, kita masih ditakdirkan untuk kembali hadir, bermuwajahah, berdiskusi, berdialektika dalam kesempatan sore kali ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
seorang rasul yang menurut Michael Johart ditasbihkan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, yang semoga saja semangat, visi, idealisme, serta seluruh perjuangan hebat beliau senantiasa kita teladani di sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman KKI yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Baihaqi. MA itu bukan gelar, hanya nama ayah dan nama kakek saya, karena kebetulan saya lahir dan kemudian namanya sangat singkat sekali. Mungkin niat baiknya agar saya mudah dikenal oleh teman-teman, nggak terlalu susah menghafal nama saya, mungkin seperti itu. Tema yang sengaja sengaja disuguhkan oleh teman-teman kajian sosial adalah Ikhwanul Muslimin dan jejak Islam transnasional, bukan tradisional ya Ibu Moderator, tapi jejak Islam transnasional di Indonesia. Kenapa saya atau kami dari kelompok dari kajian sosial mengangkat tema ini karena ada beberapa alasan. Seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali atau dalam perspektif surat Al-Kahfi, likulli syai'in sababa fa'atsba'a sababa, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tentu memenuhi aspek atau hukum kausalitas, ada sebab dan akibat, termasuk pemilihan tema ini. Tentu teman-teman kalau mengikuti pemberitaan baik di media online maupun media-media mainstream seperti halnya koran ataupun televisi, seminggu terakhir jagat pemberitaan di tanah air itu diisi atau dihebohkan oleh konvoi Khilafatul Muslimin di beberapa titik seperti di Bekasi atau Jakarta secara umum atau di beberapa daerah. Tentu Ikhwanul Muslimin atau keberadaan Ikhwanul Muslimin adalah merupakan tantangan sekaligus bukti bahwa dalam kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, orang yang tidak sepaham dengan kita itu pasti niscaya ada. Jangankan hidup di negara sebesar Indonesia. Misalkan kita hidup berorganisasi di KKI, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak sepaham, pasti ada orang yang tidak ingin satu frame, satu circle dengan kita. Apalagi ini jagatnya, skupnya sangat luas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingganya memang kami himpun beberapa fakta dari media-media terpercaya seperti Detik, Kompas, dan seterusnya, bahwa sejauh ini Khilafatul Muslimin itu sebenarnya siogianya sudah berusia lebih 20 tahun, teman-teman. Dia dideklarasikan oleh salah seorang tokoh mantan narapidana teroris, yaitu Braja, nama akhirnya Abdul Qadir Braja di Lampung, dan sejauh ini sudah tersebar ke 25 provinsi dan memiliki 25 pondok pesantren binaan. Artinya apa? Kalau teman-teman mengikuti berita, sekali lagi, tetangga kita, atau saya sebut inisialnya saja, UB, beberapa minggu yang lalu mahasiswanya itu ditangkap. Ditangkap karena apa? Tahu teman-teman? Ya, karena paham yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya itu. Artinya boleh jadi kita sebagai mahasiswa di PTNU atau Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, mahasiswanya itu tersusupi oleh paham-paham yang demikian, Islam transnasional. Kalau saya boleh jujur, saya mungkin menghitung 1-2 teman saya di angkatan 2020 ketika men-share status,
story baik di IG ataupun di WA, itu terkadang mereka menampilkan, men-share video-video ustadz-ustadz sebelah, katakan seperti Ustadz Khalid Basalamah dan kawan-kawannya. Itu tentu adalah sekali lagi tantangan untuk kita meyakinkan kawan-kawan kita sebelum skupnya ke bangsa dan negara untuk ditarik kembali kepada kepangkuan Ibu Pertiwi. Karena begini loh, sebelum ke itu saya ingin memaparkan beberapa fakta dari Khilafatul Muslimin dulu sebelum melebar ke sana kemari. Pertama, fakta yang terkemuka seperti disampaikan tadi bahwa Khilafatul Muslimin itu dipimpin oleh narapidana, mantan narapidana teroris ya. Jadi sudah jelas di catatan kriminal kepolisian namanya itu sangat ada. Jadi dia kalau misalkan kan salah satu ketentuan atau prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai PNS dan seterusnya itu kan SKCK-nya nggak boleh ada catatan kriminal, teman-teman, kriminal apapun. Dan teroris itu salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia memahami terorisme, bukan memerangi Islam tetapi memahami pahamnya. Yang kedua, fakta yang terkemuka dari Khilafatul Muslimin ini bahwa mereka secara sadar dan secara sengaja, secara berkelanjutan karena usianya sangat boleh dibilang mungkin lebih tua daripada kita, lahir 97 teman-teman, dia melanggar undang-undang Sisdiknas atau sistem pendidikan nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu yang dirubah kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang kemungkinan sekarang masih dalam masa-masa revisi lagi, masuk prolegnas, serta Undang-Undang Pesantren teman-teman atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ini sudah sangat fatal karena sejak dia berdiri sampai sekarang ternyata dia tidak berizin. Jadi tidak tercantum, tidak terdaftar secara sah dan legitimate di notaris atau Kemenkumham. Jadi secara selama beberapa puluh tahun itu dia melanggar undang-undang ini dan banyak hal. Kemudian yang ketiga, Ikhwanul Muslimin atau Khilafatul Muslimin ini menganut ajaran Kartosuwiryo atau mantan pendiri negara Islam Indonesia. Jelas kalau dia menganut paham dari negara Islam Indonesia, berarti dia ingin mendirikan negara di dalam negara. Dia ingin menciptakan sistem pemerintahan di dalam sistem pemerintahan yang sah di negara kita. Karena dari pemberitaan yang ada, Khilafatul Muslimin ini juga memiliki menteri pendidikan katanya dan beberapa menteri lainnya. Jadi lumayan menarik dan ya gila juga bahasanya. Kemudian Khilafatul Muslimin sejauh ini telah memiliki 14.000, bayangkan 14.000 anggota yang terdiri dari lintas profesi. Seperti petani 20%, karyawan 30%, guru 3%, bahkan ada PNS dan juga dokter. Artinya, lagi-lagi ketika kita berbicara tentang ideologi, ketika berbicara tentang paham, atau dalam kata lebaynya itu tentang cinta, ya cinta itu buta teman-teman. Mungkin saya bisa mencintai orang yang nggak terlalu cantik, mungkin bisa. Sama. Dokter kan kita persepsikan sebagai orang yang cerdas, juga guru kita persepsikan sebagai orang yang berpengetahuan dan memiliki wawasan yang luas. Tetapi kalau dia sudah dibutakan oleh propaganda, agitasi, dan seterusnya, dia akan masuk ke dalam paham ini, dia masuk ke dalam organisasi ini dan akan menjadi militan, teman-teman. Makanya hati-hati terhadap apa yang kita baca, apa yang kita dengar.
agar kita menghindari beberapa paham-paham yang bertentangan dengan Indonesia, dengan RKNI. Kemudian pengurus daripada Khilafatul Muslimin ini juga diisi oleh banyak narapidana teroris seperti halnya JAD ataupun NII juga. Kemudian dalam berdakwah, dalam bersosialisasi ini menganut strateginya Syiah, teman-teman, atau bertakiyah, berbohong lah gampangnya. Misalkan saya bertanya kepada Mbak Nada, Mbak Kontrol Nada, Mbak, sampean dari mana? Kalau dia bertakiyah yang sebenarnya orang Banyuwangi, saya dari Amerika, Mas, misalkan. Misalkan saya nanya kepada Mas Maulana ini, Mas Afin, sampean kelas berapa atau semester berapa? Kalau dia bertakiyah, saya masih maba, Mas. Alhamdulillah baru masuk. Seperti itu, mereka juga dalam bersosialisasi. Ketika ditanyakan, kamu percaya nggak sama Pancasila? Kamu meyakini Pancasila? Kamu mematuhi Pancasila? Dia akan mengatakan iya. Karena kalau dia berterus terang, dia akan diciduk oleh polisi, dia akan diciduk oleh Intel atau BIN atau BNPT dan seterusnya. Artinya dia selalu bertakiyah selama ini. Kemudian dari 14.000 anggota itu diwajibkan berinfak 1.000 per hari. Jadi 14.000 kali kali berapa itu? Kali 360.000 lah, 360 hari. Kalikan 14.000 itu bisa mencapai angka yang sangat fantastis, teman-teman. Makanya oleh karena itu 21 rekening dari keseluruhan pengurus Khilafatul Muslimin ini oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu diblokir, seperti halnya rekeningnya HTI dan FPI dan seterusnya. Jadi memang ketika ada organisasi terlarang atau disinyalir bertentangan dengan NKRI, pasti akan kemudian diblokir rekeningnya, teman-teman. Itu sekilas fakta ya, sekilas fakta. Agar apa? Agar kita, sebelum itu, bahwa Khilafatul Muslimin kan memiliki 25 pondok pesantren binaan, pondok pesantren cabang, yang namanya Ukhuwah Islamiyah, pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah yang ternyata tidak berizin, yang ternyata pula sistem pendidikan yang ada di dalamnya, yang diterapkan di dalamnya itu menggunakan sistem akselerasi yang super kayak Fast and Furious, itu cepat-cepat. Karena SD-nya 2 tahun, SD-nya 3 tahun, SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun, kampusnya, kuliahnya itu 2 tahun. Nanti misalkan saya lulus dari kampusnya mereka, gelar saya itu SKHI, kepanjangannya Sarjana Kekhalifahan Islam. Loh, keren juga kan? Kalau teman-teman di luar kita itu dalam tanda kutip tidak berpengalaman, tidak berwawasan, apalagi tidak pernah mendapatkan materi-materi kebangsaan, itu pasti tertarik untuk ikut. Karena biasanya program-program seperti ini dijanjikan secara cuma-cuma atau secara gratis, teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan pahamnya ini sudah tersebar, termasuk kepada ke sini, ke Jawa Timur atau bahkan ke Malang Raya. Kemudian itu ya sedikit fakta daripada Khilafatul Muslimin. Pertanyaannya, kenapa kemudian orang-orang itu mau masuk atau mau melibatkan dirinya, include atau masuk terhadap organisasi-organisasi seperti itu, teman-teman. Maka kalau saya mengutip daripada tulisannya Dr. Imaduddin Rahmat dalam buku Arus Baru Islam Radikal itu, karena memang mereka menganggap bahwa pertama mereka merasa inferior dengan keadaan umat Islam sekarang, yang kita secara fair, secara jujur harus mengakui superioritas atau kehebatan daripada orang-orang Barat. Teknologi siapa yang menciptakan sekarang? Coba sebut, teman-teman, aplikasi mana yang tidak diciptakan oleh orang Yahudi? Aplikasi mana yang tidak diciptakan di luar kita?
aplikasi mana yang tidak diciptakan oleh orang-orang ya non-muslim. Semuanya, WA, Facebook, Twitter, IG, TikTok, YouTube, termasuk ini Zoom. Ini juga ciptaan mereka. Dan ketika menyadari realitas yang seperti ini, mereka itu mengkampanyekan harus kembali kepada masa-masa kejayaan Islam, di mana pada masa itu intelektual Muslim seperti Al-Biruni, seperti Al-Khwarizmi, seperti Ibnu Battuta, seperti Ibnu Sina, seperti banyaklah kalau teman-teman menyebut mungkin tidak selesai. Harus kembali kepada masa-masa jaya Islam. Dengan apa? Dengan ar-ruju ilal Quran was sunnah. Dengan kembali total sepenuhnya kepada Al-Quran dan sunnah. Itu adalah kampanye yang coba mereka lakukan, yang telah masif dilakukan. Bahkan seperti kemarin disampaikan Pak Dwi, tidak hanya produk kecantikan yang ada brand ambasadornya, tidak hanya ada kampus yang ada dutanya, agama juga ada sekarang teman-teman. Buktinya banyak daripada artis yang hijrah ya, yang sebelumnya anak band, yang sebelumnya biduan, yang sebelumnya aktor, aktris, kemudian hijrah, terus menyuarakan hijrah, dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Itu adalah merupakan brand ambassador daripada paham sebelah. Untuk itu kita juga harus menjadi BA daripada pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah tentunya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi secara kesimpulan menurut Kang Imaduddin Ahmad itu dalam bukunya seperti itu, harus kembali kepada Al-Quran. Takbir kan biasanya begitu teman-teman. Kemudian setelah kita memahami kenapa mereka begini loh. Dulu Al-Farabi juga pernah mengatakan bahwa untuk memperdayai seseorang yang bodoh atau tidak memiliki pemahaman keilmuan, cukup bungkus sesuatu dengan agama. Mungkin saya ingin sedikit memflashback pada beberapa tahun yang lalu ketika terjadi demonstrasi yang sangat masif, siap-siap, itu demo 1-2, demo berapa, ya demo-demo yang tidak hanya pacaran yang cari tanggal cantik ya, itu juga ketika demo tanggalnya juga cantik-cantik juga. Ternyata ketika mereka melakukan propaganda agitasi, mereka ini menggunakan teori-teori seperti halnya misalkan hegemoni dari Antonio Gramsci dan seterusnya. Bahwa kalau dalam Gramscian kan ada dua hegemoni itu, ada hegemoni yang represif, yang dengan senjata, yang dengan pemaksaan, yang dengan penculikan, yang dengan pembunuhan dan seterusnya. Yang kedua adalah hegemoni yang represif, dan yang kedua adalah kalau dalam konteks sekarang adalah dengan media sosial. Sehingga banyak narasi dimunculkan waktu itu. Misalkan untuk mencapai Monas demi mendemo Ahok, ada seorang laki-laki yang jalan kaki misalkan dari Banyuwangi ke Monas, ya itu kan pasti nggak benar teman-teman. Cuma sekedar ya lagi-lagi harus diverifikasi dan seterusnya. Sehingga menurut Prof. Azumardi Azra, beliau adalah akademisi, profesor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini karena ini diminta mempercepat ya, saya langsung ke rekomendasi saja. Sebenarnya materinya cukup banyak. Rekomendasi yang beliau sampaikan, saya kutip dari karya beliau atau pernyataan beliau. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan Indonesia sebagai negara Pancasila. Karena dengan mengurangi kekuatan Pancasila sebagai kalau dalam bahasa anak hukum itu filosofi Grundslag dan seterusnya, itu harus diperkuat lagi. Agar apa? Dengan memahami Pancasila, dengan menghayati sepenuhnya Pancasila, dengan mengamalkan Pancasila, maka negara ini akan tetap eksis berdiri sampai kapanpun. Itu
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu memperbaiki kualitas demokrasi. Karena apa? Mereka kan menggembar-gemborkan bahwa negara kita adalah negara tauhid yang isinya yang adalah sekuler, apaan lagi? Sekuler, komunis, nasionalis, fasis dan seterusnya. Maka kualitas demokrasi itu harus diperbaiki. Karena apa? Agar mendapatkan pemimpin yang adil, yang membawa kita kepada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kalau kualitas demokrasinya tidak diperbaiki, maka ya mungkin kita akan menjadi bangsa yang tidak akan maju. Kita tidak akan pernah keluar dari middle income trap kalau cita-citanya mau menjadi negara maju misalkan, karena ya pemimpinnya enggak dihasilkan dari demokrasi yang sehat misalkan. Money politik itu harus ditekan, bahwa undang-undang kepartaian dan undang-undang kepemiluan harus segera direvisi agar sekali lagi kita mendapatkan pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang amanah itu dilahirkan dari sistem demokrasi, sistem pemilu, sistem partai dan seterusnya. Yang ketiga harus menguatkan kembali organisasi Muslim arus utama, yakni Muhammadiyah dengan NU atau NU dengan Muhammadiyah. Karena lagi-lagi jika kata Prof. Buya Syafi'i Ma'arif itu, jika Indonesia diibaratkan sebagai seorang Garuda, burung Garuda, maka kedua sayapnya adalah NU dan Muhammadiyah. Dengan menguatkan organisasi arus utama di negara ini, maka Indonesia akan tetap ada dan kader-kader daripada NU dan Muhammadiyah yang tersebar seluruh Indonesia dari Jakarta sampai desa itu, sampai ranting. NU punya beberapa kampus, Muhammadiyah juga memiliki beberapa kampus, beberapa rumah sakit, bahkan panti asuhan, panti jompo dan seterusnya. Dengan menguatkan kedua organisasi ini, saya kira menurut Prof. Azumardi Azra, mereka tidak akan berhasil untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah dan yang lain. Keempat, memperkuat peran perempuan. Kenapa harus perempuan itu dikuatkan perannya? Karena lagi-lagi dalam bukunya Nation Fail itu, atau Mengapa Negara Gagal, Darren Azimoglu itu mengatakan salah satu bentuk kegagalan daripada negara yang pernah dijajah seperti halnya Indonesia adalah tidak memberikan kesempatan yang fair kepada perempuan. Ya kalau perempuan itu pintar, cerdas, memiliki keilmuan, kualifikasi, kompetensi yang sesuai, ya nggak apa-apa maju jadi gubernur kayak Bunda Hovifah, nggak apa-apa jadi bupati. Di Banyuwangi kan bupatinya cewek ya, Bu Nada. Iya, benar. Iya. Sehingga dengan kualitas pemerataan demokrasi, dan kita tidak memandang gender ya, meskipun perempuan, kalau dia memiliki ilmu, pengalaman, prestasi, ya nggak apa-apa, nyalon apapun. Bahkan saya siap dipimpin oleh perempuan, misalkan di dunia kerja dan seterusnya. Yang terakhir, melanjutkan reformasi pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam itu perlu dirubah, teman-teman, khususnya di lingkungan NU. Kita harus mengakui dengan tidak hanya sistem pendidikannya, tetapi secara organisasi, secara umum. Misalkan begini, NU itu sering mengadakan kompolan, kalau bahasa Madurana itu perkumpulan, hampir tiap 1 minggu, 1 bulan berarti ada 4 kali. Tapi nggak ada sesuatu yang dibahas, cuma sekedar makan-makan, mohon maaf, sekedar membaca Yasin, tahlil dan seterusnya, tidak ada. Tidak memikirkan ekonomi kerakyatan misalkan, tidak memikirkan apa yang harus diperbuat untuk membantu dana desa misalkan. Hanya sebatas itu. Sementara small group seperti HTI dan seterusnya, grup kecil di Indonesia itu, mereka meskipun sedikit tetapi militan. Ketika berkumpul, ada sesuatu yang dibahas, ada sesuatu yang dicarikan formulasi jalan keluarnya. Sehingga dari apa yang saya sampaikan, saya mengajak kita semua agar lebih melek terhadap lingkungan sekitar, utamanya literasi
digital, literasi ekonomi, dan literasi kebangsaan itu harus kita tingkatkan. Agar apa? Agar Unisma yang slogannya keren sekali itu benar-benar terbukti lah. Masa kita slogannya udah keren, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia, kan keren banget, masa mahasiswanya nggak keren kan? Itu harus kita pertanyakan. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya sesi diskusi saya serahkan kembali kepada Mbak Petronada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sekali pemaparannya ya. Luas sekali Prof pengetahuannya. Kami suka. Ini kayaknya tadi dari penjelasan tadi teman-teman ini sudah banyak ini yang kepancing ini. Banyak pertanyaan pasti di benak teman-teman sekalian. Monggo saya persilakan untuk yang mau bertanya. Ada waktu 8 menit ya. Ini siapa ini? Operator Zoom kurang 8 menit ya? Iya. Oh ya. Ya monggo teman-teman, ini ada waktu 8 menit. Silakan yang mau bertanya. Mas Wildan, silakan. Silakan. Monggo Mas Wildan. Gak ada Mbak, udah. Sampun. Ini Mas Tafiludin. Monggo. Silakan bertanya. Moderator. Ini menarik sekali nih. Penjelasannya tadi penuh propaganda. Mungkin ini Mas Evin. Silakan. Kalau nggak ada moderator yang nanya. Oh, saya persilakan dulu ke teman-teman Prof. Ini ada Ira, Mbak Ira, ada Mas Nabil, monggo yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya yang tanya ya, Prof ya. Enggak. Oke. Ini menarik sekali. Tadi itu sempat disinggung bahwa para khilafah-khilafah itu ternyata terselip tujuan menciptakan negara di sebuah negara, menciptakan peraturan di dalam peraturan, gitu. Artinya ada sesuatu ilegal yang disisipkan dan tidak sesuai dengan konstitusi, begitu ya, Prof ya. Yang saya tanyakan begini, generasi kita ini tidak semuanya melek hukum, tidak semuanya melek kondisi sosial, tidak semuanya melek kondisi pemerintahan. Nah ini gimana ini tips-tips untuk para pemuda sekarang, Prof? Biar peka ini ada gejala-gejala sosial yang menyimpang dari konstitusi kita, dari Pancasila kita, dari ideologi kita, gitu ya. Gimana caranya peka? Karena jujur saja saya mengamati teman-teman yang mohon maaf ya, yang ikut arus khilafah-khilafah yang menyimpang itu karena dia ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak peka mana yang berpotensi merusak dan tidak merusak dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Prof? Tips untuk pemuda sekarang? Terima kasih. Siap. Terima kasih atas pertanyaan luar biasanya dari Ibu Nyai Hajah Firda Kotronada. Karena saya sudah dipanggil yang bukan semestinya, maka harus ada pembalasan. Sebelum di hari kiamat kan itu wajar, teman-teman.
Pertama, mungkin bahasa nakalnya saya ingin mengatakan please educate yourself. Artinya ya mohonlah belajar, mohonlah perbaiki. Belajar ya Prof ya? Pertama, karena biar bagaimanapun Islam adalah agama peradaban, agama yang sepenuhnya diisi oleh pengetahuan dan hal-hal keren dan luar biasa lainnya. Makanya ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena apa saya menyarankan bahwa kita harus rajin belajar atau study hard? Karena kalau kalau membahas hasil penelitian kok kayak miris ya dengan Indonesia. Salah satunya saja ini. Menurut menurut literate world rank literate rank, artinya literasi dunia, ranking literasi dunia kita itu dari 61 negara yang disurvei, Indonesia itu hanya setingkat di atas Bosnawa. Ada teman-teman dari sini yang tahu Bosnawa itu di negara mana, di benua apa? Saya juga tidak tahu di mana itu Bosnawa. Di urutan berapa itu, Prof? Dari 61 negara, Indonesia menempati 60 di atas Bosnawa. Berarti Bosnawa, Indonesia kan sangat miris sekali. Padahal kalau dalam teori pendidikan, kita kan memiliki bapak pendidikan bernama Ki Hajar Dewantoro. Pada ranking yang pertama itu adalah Finlandia. Sementara Finlandia itu dengan jujur mengakui bahwa mereka mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang saya lupa bahasa Jawanya karena saya kalau mengingat bahasa Jawa sulit. Yang di belakang itu mendorong, yang di tengah menyemangati, yang di depan memberi contoh, ya Tuturi Handayani lah pokoknya, itu yang saya ingat. Sulit saya lebih mudah ngafalin bahasa Inggris daripada bahasa Jawa masih. Artinya bahwa ketika kita memiliki kesadaran bahwa sekarang adalah tantangannya tidak hanya konteks lokal tetapi regional, artinya di ASEAN atau bahkan secara global, maka kita harus tidak mau kita harus belajar. Ya belajar pada paling tidak ya pada kita menseriusi memberikan waktu, tenaga, pikiran dan semuanya pada fakultas yang kita pilih. Misalkan teman-teman di Fakultas Agama Islam, ya monggo seriusi bidangnya. Paling tidak satu itu yang diseriusi. Agar apa? Karena ketika teman-teman sudah mulai belajar dalam tanda kutip membaca buku ya, mendengar dan seterusnya, berdiskusi dan seterusnya, maka teman-teman tidak akan mudah terombang-ambing oleh hal-hal di luar kita. Begini loh analoginya, biar gampang. Kita kan yang ada di Unisma, saya nggak tahu di sini ya, apa teman-teman kaya semua, tapi saya izinkan untuk menyamaratakannya. Kita kan sebagai mahasiswa, katakanlah kere, bukan kreatif ya, tapi kreatif. Yang otomatis ketika misalkan ada dosen yang mengundang kita kayak kemarin undangan buka bareng di LPIK, loh makannya itu banyak sekali loh, termasuk saya ini. Lauknya diambil semua, sayurnya juga, minumnya banyak, nambah lagi. Itu adalah sedikit gambaran dari orang yang tidak berpengetahuan dalam konteks literasi ya, dalam konteks membedakan hoax dan seterusnya. Artinya ketika kita masih sedikit pengetahuannya, maka kita menganggap sesuatu yang ada di depan kita itu sebagai kebenaran. Membaca sesuatu dianggap benar, dianggap valid, dan kemudian disebarkan. Padahal hoax. Bedanya dengan dosen yang sudah katakanlah punya riwayat penyakit asam urat, mohon maaf dosen-dosen, yang mempunyai riwayat penyakit asam lambung, kencing manis, maka dia meskipun diundang dan makanannya itu banyak, dia makannya sedikit karena sudah punya pengalaman. Kalau makan ini saya
kencing manis kambuh, asam urat naik, dan seterusnya. Artinya itu adalah rangkaian yang harus kita lalui dengan belajar tentunya, dengan memperbanyak pengalaman, dan yang ketiga, kita tidak menganggap segala sesuatu itu sebagai kebenaran tanpa kita cross check kembali. Kayak misalkan baca buku ini, jangan lantas dipercaya semua, jangan lantas dimakan semua. Bisa jadi itu hanya merupakan ya hal-hal yang kurang relevan dengan era sekarang. Ya pada intinya yang sangat inti itu ya monggo kita belajar kembali, kita harus sadari dengan terus belajar kita akan semakin bodoh, dan terus belajar kita akan semakin mengakui bahwa sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya. Semakin belajar kayak orang minum air lautan lah, semakin haus. Makanya dengan pemahaman dan kesadaran seperti itu, kita akan menjadi seperti ikan yang salah satu ikan yang sangat mahal itu kan ikan salmon, karena dia tidak mau ikut arus. Dia kalau ada arus besar dia itu dihantam, makanya teksturnya itu agak kenyal dan sedikit mahal daripada ikan-ikan yang ya kebiasaannya itu ikut aja. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Prof. Berarti intinya kita harus aware dan aware. Peka. Harus belajar dan terima kasih banyak Prof atas waktunya, atas ilmunya juga sudah berkenan menyampaikan itu kepada kita semua. Ini sedikit agak membuka pikiran kita ya dan menambah wawasan tentang agama Islam di Indonesia. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih juga untuk pemateri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.